Perkenalkan, saya adalah mahasiswa PPG Pendidikan Agama Kristen BED 1 tahun 2025. LPTK Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Nama saya Lasmaida Sihaan SPDK. Nomor peserta PPG 10206205182002. Nomor induk mahasiswa 250601384. Saya bekerja di Sekolah SD Negeri 177920 Pansinaran, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Materi yang saya ampu adalah pendidikan agama Kristen. Saat ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktik mengajar di kelas 4 SD semester 2 dengan materi pokok ibadah yang sejati. Semoga saya dapat melaksanakan uji kinerja praktik mengajar saat ini berjalan dengan baik. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, sehat, sukacita, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Terima kasih. Karena Tuhan masih memberkati kita, memberikan kesehatan bagi kita semua. Ya, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita awali dulu dengan nyanyian dan doa. Siapa yang bersedia untuk memimpin nyanyian dan doa, silakan ke depan. Ya Tuhan, tiap jam satu hidayah. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jamnya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, atas berkat dan karunia kami masih bisa berkumpul di kelas ini Tuhan. Ya Tuhan, berkat mulai aktivitas kami, Tuhan memberkati kami Tuhan. Ya Tuhan, guru kami, guru kabaran kami memberkati Tuhan. Banyak dosa melanggar yang kami buat, menghapuskan itu agar tidak terhalang berkat dan anugerah yang sampai kepada kami. Terpuji dimuliakan nama seperti kenal sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih. Silakan dulu. Ya, sebentar Ibu akan mengabsen ya. Jadi nanti kalau Ibu panggil namanya, direspon Ibu. Ayumi Panjaitan, Hari Bu, Win Fani, hari Bu, Yuli Siregar, hari Bu, Gedia Wasilaban, hari Bu, Ipana Siregar, hari Bu, Rafael Situmeang, hari Bu, Friendly Silaban, hari Bu, Aurelia Situmeang, hari Bu, Elisa Simam Khalid, hari Bu, Niken Nurhalija Simamora, hari Bu, Novita Siregar, hari Bu, Sofian Desmond Simamora, hari Bu, Sonia Putri Tampunan, hari Bu, Winda Silaban, hari Bu, Yohana Silaban, hari Bu, Gabriel Situmeang, hari Bu, Ariel Harpama,
Kita beri dulu tepuk tangan aplaus untuk terima kasih. Dan untuk hari-hari berikutnya boleh dipertahankan ya. Ya, kita akan masuk pada materi kita saat ini, yaitu ibadah yang sejati. Coba sama-sama baca dulu materi kita saat ini. Ibadah yang sejati. Adapun capaian pembelajaran kita pada materi ibadah yang sejati, yang pertama, memahami makna ibadah yang sejati menurut ajaran Kristen yang tertulis dalam Roma 12 ayat 1. Capaian pembelajaran yang kedua, mampu menerapkan sikap atau perbuatan yang mencerminkan ibadah yang sejati. Jadi ada dua capaian pembelajaran kita. Yang selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat menjelaskan makna ibadah yang sejati menurut ajaran agama Kristen. Yang kedua, mengidentifikasi contoh-contoh ibadah yang sejati dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, membedakan antara ibadah formal dengan ibadah yang sejati. Yang terakhir, menunjukkan sikap yang mencerminkan ibadah yang sejati dalam perkataan dan perbuatan. Itulah tujuan pembelajaran pada materi kita saat ini. Ya, sekarang supaya kita lebih semangat belajar, Ibu persilahkan dulu anak didik kami untuk bangkit berdiri. Dan buat dulu gerakan itu. Nah, kita lakukan dengan serentak. Coba. 21, 22 sampai dengan 4. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Ya. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Siap belajar? Siap, Ibu. Siap belajar? Siap, Ibu. Siap belajar? Siap, Ibu. Silakan. Sesuai materi kita saat ini tentang ibadah yang sejati. Di sini ada kata, perhatikan dulu, ada kata ibadah. Pernahkah anak didik kami mendengar kata ibadah? Pernah, Ibu. Jadi menurut kamu apa itu ibadah? Siapa bisa memberikan pendapatnya? Oke. Tidak soalnya. Memuji memuliakan nama Tuhan. Bagus. Si Queen mendengarkan firman Tuhan. Masuk ibadah. Bagus. Gaby memberikan persembahannya kepada Tuhan. Ya, bagus. Siapa lagi? Yohana membaca Alkitab. Bagus. Juli berdoa. Ya, bagus. Semua jawaban kalian itu benar. Ibadah boleh mendengarkan firman Tuhan, berdoa, bernyanyi, kemudian memberikan persembahan kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Itulah ibadah. Sekarang ibadah yang sejati.
ritual di gereja. Seperti itu yang kita sebutkan tadi, berdoa, bernyanyi, mendengarkan firman Tuhan, memberikan persembahan, tetapi juga harus ditunjukkan dengan sikap-sikap dalam kehidupan sehari-hari, seperti berlaku baik pada semua orang, berlaku baik pada teman, orang tua, guru. Kemudian hidup dengan penuh kasih, dan juga harus hidup jujur dalam perkataan dan perbuatan. Itulah pengertian ibadah yang sejati. Mari kita buka Alkitab kita, kita baca itu dalam Roma 12 ayat 1. Semua bawa kitab? Semua bawa kitab. Ada yang tidak bawa kitab? Oke, mari buka Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Roma itu dalam perjanjian lama ya. Dalam perjanjian lama. Ini Roma 1. Jadi yang kita cari itu Roma 12, bukan 12. Itu pada Roma itu perjanjian lama, perjanjian baru. Roma 12. Buka perjanjian baru. Oke, bagus. Ada? Nih, ini Roma. Buka pasal 12. Sudah dapat? Sudah? Ada lagi yang belum? Soalnya rajin baca kitab ya. Roma 12. Roma 12. Oke. Ini Roma 12. Ya, ini Roma 1, Roma 12. Ini Roma 1, buka pasal yang ke-12. Sudah dapat? Sudah? Ini Roma 12. Ini belum. Ini setelah Kisah Para Rasul baru Roma. Ini Roma 12 ayat 1. Sudah? Di sini sudah? Itu pada perjanjian baru Roma setelah Kisah Para Rasul. Ini Kisah Para Rasul. Roma 12 ayat 1. Sudah? Oke, sudah? Sudah semua? Sudah, Ibu. Mari dulu kita sama-sama baca Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi pertolongan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang
yang dikehendaki dari Tuhan, yang dikehendaki dari kita, ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Ya, coba kita boleh melihat lagi dalam Yakobus 1 ayat 26. Yakobus 1 ayat 26. Tuh, ada dalam perjanjian baru juga. Setelah Ibrani. Yakobus 1 ayat 26 sudah dapat? Nih, tuh, ada dalam perjanjian. Ya, Yakobus 1 ayat 26. Ini, oke. Ada? Yakobus 1 ayat 26. Yakobus itu setelah Ibrani, ini Yakobus. Ibrani, kemudian Yakobus 1 ayat 26. Sudah semua? Sudah semua mendapatkan? Sudah semua? Mari kita sama-sama baca Yakobus 1 ayat yang ke-26. Itu dituntut kita supaya kita berhati-hati baik dalam perkataan kita dan dalam perbuatan kita, supaya kita tetap hidup kudus yang berkenan kepada Allah, karena itu adalah ibadah yang sejati. Di sini ada Ibu sediakan beberapa gambar contoh kegiatan yang merupakan ibadah yang sejati. Jadi nanti ibu ini nanti kalian pilih, kemudian ditempelkan ke kertas yang ibu sediakan di papan tulis. Satu-satu orang ya. Lihat gambarnya, diperhatikan kegiatan apa itu. Ada pada gambar. Sudah? Ya, coba tempelkan ke kertas yang sudah disediakan sana. Boleh dilihat?
percobaan untuk belajar? Pernah, Ibu. Dilakukan ibu kita karena ibu kita sayang kepada kita. Ya, lanjut lagi. Perhatikan gambar yang dilekatkan teman. Gambar apa? Menolong teman yang sedang terjatuh. Pernahkah kayak itu kalian lakukan? Pernah, Ibu. Ya, bagus. Kita harus saling menolong. Kemudian lanjut lagi. Coba perhatikan gambar. Ini gambar apa? Sedang berpamitan kepada orang tua. Nah, ini setiap hari sering kamu lakukan di rumah. Mau berangkat ke sekolah. Tadi tanya dulu, siapa di sini setiap berangkat ke sekolah dia tidak pernah berpamitan kepada orang tuanya? Ada? Tidak, Ibu. Siapa setiap hari pamit kepada orang tua? Mau berangkat ke gereja atau ke sekolah, entah kemana. Pergi kita ke suatu tempat, ke gereja, selalu pamit kepada orang tua. Semua? Semua, Ibu. Itu tandanya kita kasih kepada orang tua. Masih orang tua, menghormati orang tua. Oke, lanjut. Nah, coba perhatikan gambar. Ini gambar membantu nenek menyeberang jalan. Oke, lanjut. Ini sama ya, sama tadi dengan ini. Ini juga membantu seorang nenek yang sedang menyeberang di tengah jalan. Oke.
Iya, ini. Siapa yang sama seperti ini? Tunjuk tangan. Gambarnya ini sekarang yang keberapa? Belajar di rumah, bukan hanya di sekolah belajar, tetapi juga belajar di rumah. Siapa di sini tidak mau belajar di rumah? Siapa sering belajar di rumah? Mengerjakan PR, baca, menulis. Tentunya kalau belajar di rumah pasti menjadi pintar, menjadi anak-anak yang pintar. Lanjut. Ini kegiatan yang dilakukan. Kegiatan apa? Membersihkan Lingkungan sekolah. membersihkan lingkungan sekolah supaya bersih, rapi, indah, dan kita juga nyaman untuk belajar di dalam lingkungan yang bersih, maka kita hidup sehat. Lanjut. Ya. Nih. Nih. Orang yang sedang berdoa. Mengucap syukur atas segala berkat Tuhan. Orang berdoa adalah apa itu doa? Ya, siapa bisa? Ya, Sonya. Napas hidup orang percaya. Apa lagi artinya doa? Yohana? Berbicara atau berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi melalui doa kita dapat memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, dan meminta segala sesuatu yang kita butuhkan kepada Tuhan. Oke, lanjut. Ya, gambar ini. Di sini ada apa? Tong sampah. Bisa dilihat? Bisa, Ibu. Kalau ada di sini tong sampah disediakan tong sampah, maka buanglah sampah pada tempatnya. Jangan jajanannya dilemparkan di sembarang tempat. Seharusnya buanglah sampah itu pada tempatnya supaya lingkungan kita itu bersih. Lanjut lagi, siapa lagi yang bisa? Ini gambar membaca Alkitab. Membaca Alkitab. Jadi kita bisa mengetahui apa yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita membaca Alkitab, itu adalah penunjuk arah bagi kita. Coba lanjut siapa lagi? Ya, di sini ada 2 orang anak. Gambar yang bagaimana? Membujuk atau menghibur, menyemangati teman yang sedang bersedih. Coba satu gambar lagi bisa. Ini di sini ada gambar
Semua kita mengasihi orang tua. Iya. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Kita saling mengasihi, baik di keluarga, baik di sekolah, dan juga di gereja dimanapun kita berada. Kita harus menunjukkan kasih. Inilah tadi contoh-contoh perilaku yang mencerminkan ibadah yang sejati. Nah, di sini ada ibu sediakan, perhatikan lagi ya, video singkat. Coba kamu tonton, kamu simak baik-baik. Waduh Bimo, kaca lemarinya pecah kena bola. Kamu sih menendang ke arah lemari segala. Loh, itu kan karena kamu berdiri di dekat lemari. Jadi aku tendang bolanya ke arah kamu. Tapi yang memecahkan kaca lemari kan kamu. Aku nggak akan memecahkan kaca lemari kalau kamu nggak berdiri di situ, Bim. Kamu ini sudah salah masih saja nggak mau ngaku salah. Memangnya hanya aku saja yang salah. Main bolanya kan kita berdua. Andi, Bimo, kenapa kalian bertengkar? Andi memecahkan kaca lemari, Pak. Tapi dia malah menyalahkan saya. Memang saya yang menendang bola mengenai lemari, Pak. Tapi karena Bimo berdiri di dekat lemari, jadi saya arahkan ke sana. Oh, jadi kalian berdua saling menyalahkan dan tidak ada yang mau mengalah ya? Habisnya Andi begitu sih, Pak. Andi, Bimo, tadi pagi kan kalian baru saja mengikuti ibadah sekolah. Setiap hari Minggu kalian juga datang ke sekolah Minggu. Tidak ada gunanya kalian beribadah pada Tuhan kalau kalian tidak bisa berbuat baik kepada orang lain dalam keseharian kalian. Maksudnya bagaimana, Pak? Anak-anak, ibadah sejati itu diwujudkan dalam perkataan dan perbuatan kita. Ibadah itu bukan hanya saat kita mengikuti kebaktian atau sekolah minggu saja, tetapi ketika kita bisa berlaku baik, penuh kasih dan jujur. Jadi beribadah kepada Tuhan itu tidak hanya di gereja saja ya, Pak. Betul Bimo, kapanpun dan dimanapun kita berada, kita sebenarnya sedang beribadah kepada Tuhan. Jadi, tunjukkan ibadah itu lewat perbuatan kalian. Jangan seperti tadi ya, kalian seharusnya mau saling mengakui kesalahan dan memaafkan. Saya minta maaf, Pak. Baiklah, kalian jangan ulangi lagi ya. Sekarang kalian berdua harus bekerja sama membersihkan pecahan kaca lemari ini. Baik, Pak. Adik-adik, mari kita membaca Yakobus 1 ayat 26. Jikalau seseorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Rasul Yakobus mengingatkan kita tentang arti ibadah sejati. Ibadah sejati adalah ketika kita bisa berlaku baik, penuh kasih, dan jujur dalam perkataan dan perbuatan kita. Adik-adik, Tuhan menginginkan kita untuk menjadi anak-anaknya yang menjalani ibadah bukan hanya di sekolah minggu atau di hari Minggu saja. Di keseharian kita, dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, kita sebenarnya sedang berbakti, beribadah kepada Tuhan. Mari berdoa. Bapa di surga, tolong aku untuk dapat melakukan ibadah sejati di keseharianku. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin.
Setelah kamu menonton video singkat, baru kita lihat tadi apakah ada masalah yang muncul pada kegiatan tersebut. Ada, Ibu. Ada? Ada, Ibu. Coba masalah apa yang muncul? Pada waktu sedang bermain bola, jendela kaca pecah pada saat bermain bola. Iya, pada waktu bermain bola, jendela kaca kena tendangan bola. Apa lagi masalah yang muncul? Mereka saling menyalahkan. Ya, berlaku yang ditunjukkan kedua anak tersebut saling menyalahkan. Apa lagi? Tidak mau mengakui kesalahan atas perbuatan yang ia berbuat. Iya, tidak mau mengakui kesalahan atas perbuatan yang ia lakukan. Jadi, video singkat yang sudah kita tonton di sana menggambarkan bahwa perilaku ada yang harus kita hindari. Itulah tadi perilaku yang ditunjukkan kedua anak, tidak mau mengakui kesalahan, kemudian saling menyalahkan. Dan di sana juga ada seorang bapak guru yang memberikan arahan, bimbingan, menasihati kedua anak tersebut supaya mereka tidak saling menyalahkan. Diberikan melalui firman Tuhan supaya mereka itu adalah menjadi anak-anak yang mau mencerminkan perilaku ibadah yang sejati. Bagaimana solusi atau bagaimana cara mereka untuk memecahkan masalah yang muncul pada saat mereka bermain bola. Akhirnya lewat arahan dari seorang bapak guru, mereka bisa saling memaafkan, saling mengampuni satu dengan yang lain. Itulah dari video yang kalian tonton, perilaku yang menunjukkan sikap ibadah yang sejati, mau memaafkan, mau mengampuni, dan bisa berubah menjadi lebih baik. Ya, sekarang Ibu akan membagikan, Ibu bentuk dulu kelompok dari apa yang Ibu jelaskan tadi, dan juga video yang sudah kalian tonton. Mari kerjakan dulu. Ini ada pertanyaan. Ini kelompok 1, kelompok 2, di kelompok 3. Coba sama-sama kalian mengerjakannya. Ini kelompok 1, kelompok 2. Oke. Ini kelompok 3. Baca pertanyaannya.
jalan ya. Kelompok dua sudah siap? Sudah? Bagaimana dengan kelompok satu? Sudah, Ibu. Siap dikerjakan? Sudah, Ibu. Kelompok tiga? Sudah, Ibu. Sudah? Sudah, Ibu. Baiklah anak-anak. Karena semua sudah siap, jadi salah satu nanti dari antara kelompok mempresentasikan hasil dari kelompoknya masing-masing. Kita mulai dari kelompok satu, maju ke depan. Saya yang mewakili kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Soal nomor 1. Jelaskan pengertian ibadah yang sejati berdasarkan pemahaman kelompok. Jawaban nomor 1. Ibadah yang sejati adalah bentuk pengertian dan penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan, yang tidak hanya dilakukan secara ritual, tetapi juga tercermin dalam sikap hidup, perbuatan, dan karakter sehari-hari. Ibadah ini lahir dari hati yang tulus, penuh kasih, dan disertai ketaatan kepada kehendak Tuhan dalam segala aspek kehidupan. Soal nomor 2. Apa perbedaan antara ibadah formal dan ibadah yang sejati? Jawaban nomor 2. Ibadah formal adalah bentuk ibadah yang dilakukan sesuai aturan atau tata cara yang telah ditetapkan, seperti berdoa, pergi ke tempat ibadah, mengikuti upacara keagamaan, dan sebagainya. Ibadah yang sejati lebih menekankan pada sikap batin dan perbuatan nyata dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan kasih, kejujuran, keadilan, dan kerendahan hati. Soal nomor 3.
tuliskan contoh-contoh perilaku yang termasuk ibadah yang sejati. Jawaban nomor 3. Menolong sesama dengan ikhlas tanpa pamrih, bersikap jujur dalam pekerjaan dan kehidupan pribadi, menghormati orang tua dan guru, memelihara lingkungan dan tidak merusaknya, mengampuni orang yang bersalah kepada kita, membantu teman yang sedang mengalami kesulitan, hidup dalam kasih dan saling menghargai perbedaan. Soal nomor 4. Tuliskan beberapa sifat dari kedua anak yang dapat kamu simak dari video yang kamu tonton. Jawaban nomor 4. 1. Saling menyalahkan. 2. Tidak mau mengakui kesalahan atas perbuatannya. 3. Orang keras kepala. Soal nomor 5. Setelah kamu menonton video, apa yang dapat kamu simpulkan dari video tersebut? Jawaban nomor 5. Bahwa setiap masalah harus dihadapi dengan hati yang tenang dan harus saling membantu dalam memecahkan masalah tersebut. Ya, terima kasih. Silakan dulu. Kita beri dulu tepuk tangan untuk kelompok 1. Jawabannya sudah benar. Bagus. Selanjutnya, untuk mempresentasikan hasil dari kelompok 2, kami persilakan. Salah seorang dari kelompok 2. Saya ingin mempresentasikan hasil kerjasama kami dari kelompok 2. Soal nomor 1. Jelaskan pengertian ibadah yang sejati berdasarkan pemahaman kelompok. Jawab. Ibadah yang sejati adalah bentuk pengabdian dan penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan yang tidak hanya dilakukan secara ritual, tetapi juga tercermin dalam sikap, hidup, perbuatan, dan karakter sehari-hari. Soal nomor 2. Apa perbedaan antara ibadah formal dan ibadah yang sejati? Jawab. Ibadah formal adalah bentuk ibadah yang dilakukan sesuai aturan atau tata cara yang telah ditetapkan seperti berdoa, pergi ke tempat ibadah, mengikuti upacara keagamaan, dan sebagainya. Ibadah yang sejati adalah lebih menekankan pada sikap batin dan perbuatan nyata dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan kasih, kejujuran, keadilan, dan kerendahan hati. Soal nomor 3. Tuliskan contoh-contoh perilaku yang termasuk ibadah sejati. Jawab. Menghormati orang tua dan guru, mengampuni orang yang bersalah kepada kita, menolong sesama dengan ikhlas tanpa pamrih, bersikap jujur dalam pekerjaan dan kehidupan pribadi, memelihara lingkungan dan tidak merusaknya. Soal nomor 4. Tuliskan beberapa sifat dari kedua anak yang dapat kamu simak dari video yang kamu tonton. Jawab. Orang keras kepala, tidak mau mengakui kesalahan atas perbuatannya, saling menyalahkan. Soal nomor 5. Setelah kamu menonton video, apa yang kamu dapat simpulkan dari video tersebut? Jawab. Bahwa setiap masalah harus dihadapi dengan hati yang tenang dan harus saling membantu dalam memecahkan masalah tersebut. Ya, terima kasih. Untuk kelompok 2 kita beri dulu tepuk tangan yang meriah. Jawabannya benar ya. Coba persilakan dulu salah seorang membacakan atau mempresentasikan hasil kelompok 3. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu kelompok 3. Soal nomor 1. Jelaskan pengertian ibadah yang sejati berdasarkan pemahaman kelompok. Jawaban. Ibadah yang sejati adalah bentuk pengabdian dan penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan yang tidak hanya dilakukan secara ritual, tetapi juga dicerminkan dalam sikap hidup, perbuatan, karakter sehari-hari. Soal nomor 2. Apa perbedaan antara ibadah formal dan ibadah yang sejati? Jawaban. Ibadah formal adalah bentuk ibadah yang dilakukan sesuai aturan atau tata cara yang telah ditetapkan seperti berdoa, pergi ke tempat ibadah,
sejati lebih berkenankan pada sikap batin dan perbuatan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Soal nomor 3, tuliskan contoh-contoh perilaku yang termasuk ibadah yang sejati. Jawaban: menolong sesama dengan ikhlas tanpa pamrih, bersikap jujur dalam pekerjaan dan kehidupan pribadi, menghormati orang tua dan guru. Soal nomor 4, tuliskan beberapa sifat dari kedua anak yang dapat kamu simak dari video yang kamu tonton. Jawaban: 1. Saling menyalahkan. 2. Tidak mau mengakui kesalahan atas perbuatan yang ia lakukan. 3. Orang keras kepala. Soal nomor 5, setelah kamu menonton video, apa yang dapat kamu simpulkan dari video tersebut? Jawaban: bahwa setiap masalah harus dihadapi dengan hati yang tenang dan harus saling membantu memecahkan masalah tersebut. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Jadi kalau ibu mendengarkan jawaban dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sudah benar, tetapi ibu bertanya dulu, apakah masih ada di antara anak didik kami dari materi yang ibu sampaikan tadi, masih ada yang kurang mengerti? Iya, Ibu. Apakah semua sudah mengerti? Sudah, Ibu. Oke. Jadi ibu buat dulu tugas ya. Itu tadi tugas kelompok. Sekarang ibu buat dulu tugas masing-masing. Ini kerja sendiri. Kamu baca soalnya, kerjakan sendiri. Tapi kerjakan ya. Bagus dibaca soalnya. Ya, silakan dikerjakan. Ada lagi?
Sudah siap? Sudah. Siap? Ya, silakan Ibu. Ya, setelah Ibu periksa hasil kerja anak didik kami, sudah banyak yang benar, tapi masih ada yang salah. Jadi tolong dengarkan ya. Jadi kalau pengertian ibadah yang sejati itu adalah ibadah yang dilakukan dengan hati yang tulus kepada Allah, bukan hanya sekedar melaksanakan kegiatan ritual gereja, tetapi harus ditunjukkan dengan perilaku atau perbuatan yang mencerminkan perbuatan yang penuh kasih, jujur dalam perkataan dan perbuatan. Itulah ibadah yang sejati. Nah, contoh-contohnya tadi, contoh-contoh perbuatan yang sejati itu, nah ini pada gambar sudah banyak tadi kita sebutkan. Kemudian hal-hal apa yang sering dilakukan, baik di rumah, di sekolah maupun di gereja, itu banyak contoh perilaku yang menunjukkan ibadah yang sejati. Jadi sampai di sini dulu materi kita. Sebelum kita akhiri, saya undang untuk anak didik kami untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi dulu ya. Kita bernyanyi. Di sini ada lagu
Dunia yang kita tadi itu adalah tentang ibadah sejati. Jadi anak didik kami, setelah ibu menyampaikan materi kita, apakah selama ini perbuatan kalian sudah menunjukkan ibadah yang sejati kepada Tuhan? Sudah, Ibu. Betul? Betul, Ibu. Betul? Betul, Ibu. Ya. Kalau memang sudah, ya teruslah berbuat baik kepada Tuhan. Kalau belum, ubahlah segala perilakumu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ubah perilaku menjadi perilaku yang mau menyenangkan hati Tuhan. Ya, sampai di sini dulu materi kita pada saat ini, yaitu tentang ibadah yang sejati. Jadi untuk minggu depan kita lanjutkan pelajaran kita. Tapi sebelum kita mengakhiri pertemuan kita ini, Ibu berikan dulu tugas, ya. Ibu berikan dulu tugas. Coba ditulis tugasnya. Ini hanya satu soal saja ya. Tuliskan 5 hal yang ingin kamu lakukan pada minggu ini yang mencerminkan ibadah yang sejati. Jadi satu soal ini, tapi jawabannya nanti banyak. Ulangi, tuliskan beberapa hal yang ingin kamu lakukan pada minggu ini yang mencerminkan ibadah yang sejati. Sudah? Sudah, Ibu. Ya. Untuk menutup, apakah sudah siap ditulis? Sudah, Ibu. Sudah PR di rumah. Semua mengerjakan. Jangan ada yang tidak mengerjakan ya. Sudah, Ibu. Jadi untuk menutup ibadah pertemuan kita pada hari ini, siapa yang bersedia untuk menutup kita dulu? Silakan maju doa. Amin. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Minggu depan kita bertemu kembali. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita buat dulu supaya kita tidak jenuh. Kita buat dulu sekali lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3 sampai tepuk 4 ya. Coba tepuk 1. Ulangi. 1, 2, 3 ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Oke, terima kasih. Silakan duduk.
sini dulu pertemuan